Hai semua, Assalamualaikum. Bersama Erly, welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan cerita tentang olahraga unik. Ada 3 macam olahraga unik yang mungkin bisa kalian contoh waktu ada peringatan 17 Agustus. Olahraga ini ternyata sudah sangat terkenal. Mungkin kalian belum tahu, bahkan aku pun baru tahu tentang olahraga unik ini. Yang pertama yang akan kita bahas teman-teman adalah tentang olahraga menggendong istri. Selain olahraga ini unik, olahraga ini juga pastinya akan menjalin hubungan yang harmonis antara suami dan istri. Nah, buat kalian pasangan suami dan istri, boleh mencoba olahraga ini. Sebab apa? Olahraga ini pasti akan menjalin komunikasi lebih intens antara suami dan istri. Nah, teman-teman, bahkan sebelum olahraga ini dilakukan pun, kalian pasti sudah ngobrol dulu ya, sudah komunikasi dulu ya. Jadi, apa yang perlu dibahas terutama tentang berat badan istri, agar nanti pasangan kalian bisa berlari dengan cepat dan melewati rintangan. Sebagai informasi teman-teman bahwa olahraga gendong istri ini berasal dari negara Finlandia. Nah teman-teman, bahkan olahraga ini sudah memiliki badan internasional, yaitu International Wave Carrying Competition Rules Committee. Nah teman-teman, mungkin dari tadi kalian bertanya-tanya ya, gimana dengan berat badan istri? Apakah ada persyaratan khusus bila ingin mengikuti lomba ini? Nah teman-teman, untuk aturan main di kompetisi ini, gendong istri ini adalah berat pasangan harus 49 kg. Pasti kalian juga akan bertanya, gimana kalau pasangan saya beratnya lebih kecil? Nah, untuk pasangan yang kurang dari 49 kg teman-teman, maka panitia akan menambahkan beban berat ke tubuh istri Anda sehingga semua rata total beratnya. Jadi semua peserta harus menggendong istrinya dengan berat 49 kg. Aturan kedua yang perlu kalian ketahui adalah lintasannya. Lintasan ini berupa lintasan kering dan lintasan basah. Jadi kalian akan bermain-main dengan kolam air. Yang perlu kalian ketahui di awal adalah panjang lintasan ini adalah 253,5 meter. Sedangkan untuk kolam air yang nanti kalian akan lewati itu dalamnya sekitar 1 meter. Sudah kebayangkan serunya perlombaan ini ya kan? Alat yang digunakan dalam olahraga ini ada 2, yaitu pertama alat untuk menggendong istri, jadi supaya safety ya teman-teman, istri kalian tidak terjatuh. Kemudian yang kedua adalah alat untuk istri juga, yaitu berupa helm untuk melindungi kepalanya, karena nanti posisi menggendongnya adalah seperti ini, jadi istri Anda kepalanya ada di bawah. Nah dalam olahraga ini teman-teman juga ada batasan usia. Jadi yang berhak atau yang boleh ikut olahraga ini adalah berusia minimal 17 tahun. Nah dalam lomba ini pemenangnya tentu saja tidak hanya yang terkuat teman-teman, yang tadi sudah berhasil melewati lintasan basah dan lintasan kering, kemudian melewati jalur 253,5 meter saja, tetapi juga mereka yang menjadi juara favorit dengan kategori pasangan tersebut menggunakan kostum yang sangat menarik. Teman-teman, mungkin di antara kalian setelah mendengar cerita ini ada yang bertanya-tanya, gimana dengan peserta yang istrinya sempat terjatuh di lintasan? Jadi jangan khawatir, bila istri kalian jatuh di tengah-tengah lomba ini, maka kalian akan mendapatkan bonus. Wow, apa bonusnya? Tambahan 5 detik. Nah, jadi buat kalian kaum istri teman-teman, apabila
di dalam lomba ini suami Anda menjatuhkan Anda pada saat berada di lintasan baik kering maupun basah, maka suami akan mendapatkan tambahan bonus waktu 5 detik. Jadi setelah kalian melewati garis finish, suami kalian masih tetap harus berlari selama 5 detik. Teman-teman, aturan ini dibuat agar para suami tetap memperhatikan keselamatan istri, atau dengan kata lain mengutamakan keselamatan. Nah teman-teman, bila ingin mengikuti lomba ini, maka biaya pendaftarannya adalah 50 euro atau 800.000 rupiah. Teman-teman, 3 teknik gendong yang bisa digunakan dalam lomba ini adalah yang pertama, teknik gendong Estonia. Kemudian yang kedua adalah teknik gendong pemadam kebakaran. Yang ketiga adalah teknik gendong punggung. Jadi kalian bisa pilih salah satu dari 3 teknik tersebut. Nah teman-teman, asal muasal olahraga ini adalah sebagai peringatan atau sebagai perayaan datangnya musim panas di Finlandia. Mungkin yang perlu kalian ketahui teman-teman bahwa musim panas di Finlandia hanya sekitar 3 bulan saja, dan selebihnya adalah musim dingin yaitu 9 bulan lamanya. Dan yang unik dari negara Finlandia ini adalah pada saat 3 bulan musim panas, satu harinya itu bisa mencapai 18 sampai 20 jam matahari kelihatan, jadi lebih panjang teman-teman. Nah itu sebabnya warga Finlandia mengusir rasa bosan mereka dengan melakukan berbagai macam kegiatan yang bermanfaat. Salah satunya adalah olahraga gendong istri ini. Uniknya negara ini teman-teman, apabila cuaca ekstrim musim panas, maka matahari seperti tidak benar-benar tenggelam, jadi seolah-olah 24 jam itu siang hari. Nah teman-teman, sedangkan pada musim dingin kadang-kadang matahari hanya muncul total selama 12 jam saja dalam waktu 1 bulan. Nah gimana nih kalau kalian tinggal di sana? Apa yang akan kalian lakukan dengan musim panas yang hanya 3 bulan dan 9 bulan musim dingin, kemudian dengan cuaca seperti itu, bila panas terus kemudian berkepanjangan, bila musim dingin mataharinya dalam 1 bulan hanya 12 jam aja munculnya. Coba kalian komentar di bawah. Olahraga kedua yang unik adalah catur tinju. Nah kalian sudah bisa bayangkan catur tinju, berarti 2 olahraga hibrida ini akan digabungkan. Gimana nanti caranya? Tonton video ini sampai habis. Seperti yang sudah kalian bayangkan teman-teman, bahwa peserta akan membagi ronde menjadi 2 bagian, yaitu ronde untuk bertinju dan ronde untuk berpikir strategi di papan catur. Seperti yang kalian duga bahwa pada saat ronde berlangsung, papan catur akan dimasukkan dan dikeluarkan dari dalam ring sesuai dengan ronde yang berlaku pada saat itu. Jadi setelah mereka bertinju, kemudian tank berhenti dan istirahat sejenak, lalu papan catur akan dinaikkan ke atas ring. Mereka kemudian akan mulai ronde catur. Bisa dibayangkan, habis capek kena tinju, sakit semua, kemudian kalian harus berpikir mengalahkan peserta lainnya, lawan kalian, untuk bisa menang di papan catur. Gimana menurut kalian? Menarik nggak sih olahraga ini? Kalau aku sih menarik juga, karena kita harus punya ketahanan fisik dan punya kemampuan untuk berstrategi di atas papan catur. Untuk aturan bermain pada saat papan catur, di ronde papan catur maksudnya, aturan mainnya adalah 4 kali 3 menit teman-teman. Tapi untuk di ronde bertinju, aturan mainnya adalah 3 kali 2 menit. Untuk kelas berat teman-teman, aturannya tentu saja berbeda. Untuk kelas berat, bermain catur dan bertinju itu sekitar 3 sampai 12 menit.
tergantung dari pengalaman serta kategori gelar yang sedang diperebutkan. Nah, dalam hal ini teman-teman, pemain bisa saja KO di ronde bertinju ataupun bisa saja KO di skakmat pada papan catur. Namun teman-teman, ada yang unik berupa aturan tambahan dalam olahraga catur tinju ini, yaitu apabila kalian terlalu sering bergerak dan mengulur waktu pada saat ronde papan catur, maka kalian juga bisa dinyatakan kalah. Jadi olahraga ini juga sangat menjunjung tinggi sportivitas. Nah, gimana? Kalian ingin mengikuti lomba seperti ini? Pasti seru ya, ketahanan fisik plus cara berstrategi yang tepat. Silakan kalian komentar di bawah. Olahraga ketiga yang tidak kalah serunya adalah gulat jempol. Gulat jempol ini sudah ada sejak tahun 1976 dan berasal dari Inggris Raya. Nah teman-teman, olahraga ini berawal dari kenyataan bahwa Inggris mengalami kekalahan, sehingga beberapa orang atau sekelompok orang menggagas atau berinisiatif membuat olahraga ini dan memastikan bahwa pemenangnya adalah warga Inggris. Nah teman-teman, olahraga ini prinsipnya sama dengan gulat pada umumnya, yaitu dua orang yang saling mengunci dan menjepit jempol kakinya secara bersamaan. Kilas mirip dengan panco juga ya teman-teman. Aturan main dari olahraga ini adalah yang pertama, peserta harus saling berhadapan dan duduk di lantai. Yang kedua, posisi kaki harus saling bertaut di papan. Yang ketiga, hanya jempol kaki mereka yang saling mengunci. Keempat, mereka tidak boleh mengangkat badan saat lomba ini atau pertandingan ini berlangsung. Tentu saja harus ada aba-aba dulu dari wasit, baru mereka bisa saling mulai untuk mengunci lawan masing-masing. Siapa juaranya, maka peserta harus saling bisa membuat kaki peserta yang lain untuk bisa menyentuh papan kecil di samping kaki mereka yang hanya berjarak sekitar beberapa sentimeter. Nah tentu saja bila salah satu peserta menyentuh papan kecil yang ada di samping kaki mereka, tentu saja peserta tersebut dinyatakan kalah. Jadi kalian bisa membayangkan ya, kaki kemudian di kiri kanannya gini ada papan kecil, jadi kayak panco, dijatuhkan begini. Nah teman-teman, yang membuat aku penasaran adalah ketika aku tadi bercerita dengan kalian, aku membayangkan gimana caranya melatih otot jempol kaki supaya bisa menang di pertandingan ini. Apakah kalian punya ide untuk melatih jempol kaki kalian? Silahkan kalian komentar di bawah. Nah teman-teman, juara bertahan gulat jempol kaki selama 12 tahun adalah Alan Mesty. Tentu saja dia berasal dari Inggris. Nah, teman-teman, itu tadi cerita kita hari ini. Apabila kalian punya ide, gagasan, atau saran olahraga unik, aneh, ekstrim, menarik yang perlu kita bahas di sini, silakan kalian komentar di bawah. Terima kasih sudah tonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu tahu setiap kali aku upload video terbaru. Kurang lebihnya mohon maaf. Bye bye. Assalamualaikum.